Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our chapter in Usul Fiqh. Now we will discuss about ta'arud, tarji, al-amru, and an-nahyu. This topic will be presented by me, Lisa Matul Kamala, and then my friend Adinda Nurrohma. Okay, let's start our topic today. Oke, teman-teman semuanya. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang ta'arud dan tarji, amru dan nahyu. Oke, untuk pembahasannya yaitu mengenai ta'arud. Nah, apa saja yang dibahas di ta'arud? Yaitu mengenai definisi, contoh, tempat-tempat ta'arud, dan cara mengatasi masalah ta'arud. Terus untuk tarji, kita akan membahas tentang definisi, contoh, langkah-langkah tarji, dan pendapat para ulama terkait pengamalannya. Terus untuk yang ketiga yaitu amru. Yang akan dibahas di dalamnya adalah mengenai definisi, redaksi amar, hukum yang ditunjukkan amar, dan kaidah. Terus untuk nahyu, kita akan membahas tentang definisi, redaksi nahyu, hukum yang ditunjukkan oleh nahyu, dan kaidah. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang ta'arud. Nah, ta'arud adalah kata yang berasal dari bahasa Arab arodo yang bermakna menghalangi, mencegah, dan membanding. Lafaz arodo yang mendapat imbuhan ta menjadi ta'arodo, ya ta'arodu, ta'arudon, itu kemudian memiliki makna saling, menjadi saling menghalangi antara satu sama lain. Nah, sedangkan ta'arud secara istilah atau epistemologi adalah kontradiksi antara dua dalil yang bersumberkan dari Al-Quran maupun Al-Sunnah terkait dengan hukum syara. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya definisi ta'arud adalah sebuah kontradiksi antara dalil-dalil atau nas-nas yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hukum-hukum syara. Sedangkan contoh dari ta'arud itu sendiri terletak di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 dan surah At-Tolak ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut para yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Ayat selanjutnya yaitu surah At-Tolak ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallai lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Tolak ayat 4. Nah, setelah saya membaca kedua ayat ini dan kalian mendengarkan,
dapat kita simpulkan bahwasanya kedua ayat ini saling bertentangan, di mana ayat pertama menjelaskan tentang iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari baik dalam kondisi hamil maupun tidak. Sedangkan ayat yang kedua menjelaskan bahwasanya waktu iddah seorang wanita yang sedang hamil ialah sampai ia melahirkan, baik dalam status ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan. Nah, ayat ini tuh bertentangan kan, akan tetapi hal yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kontradiksi ini muncul karena ijtihad dari para mujtahid terkait dengan hukum syara, bukan berdasarkan atau bukan berasal dari ayat itu sendiri, karena nas-nas baik di dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah itu bersifat mutlak dan hakiki. Selanjutnya yaitu tempat-tempat yang mungkin akan terjadi sebuah kontradiksi ataupun yang bisa kita sebut dengan istilah ta'arud. Nah, di sini ada 3 tempat ya teman-teman. Yang pertama yaitu pada dalil qot'i dengan dalil dhonni. Yang kedua 2 dalil qot'i, dan yang ketiga adalah 2 dalil dhonni. Kita bahas mulai dalil yang pertama, yaitu dalil qot'i dengan dalil dhonni. Menurut mayoritas ulama usul fiqh, dalil qot'i harus didahulukan terlebih dahulu daripada dalil dhonni. Meskipun pada dasarnya dalil qot'i tidak boleh dipertentangkan dengan dalil dhonni. Nah, hal yang perlu kita garis bawahi tentang dalil qot'i dengan dalil dhonni ini bukan berasal dari bukti atau bentuk dari nas itu sendiri ya, melainkan berdasarkan kepada sifat ataupun makna dari nas tersebut. Nah, kalau dalil qot'i berarti makna dari Al-Quran itu jelas, sudah jelas, misalnya hukum sholat itu jelas, ada 5 waktu dan lain-lain. Terus para mujtahid masih mempertentangkan atau masih ada keraguan-keraguan di dalam ayat ini, entah itu memiliki makna lain dan lain sebagainya. Nah, menurut ulama usul fiqh antara dalil qot'i dengan dalil dhonni ya sudah jelas bahwasanya jika terjadi pertentangan antara dalil qot'i dengan dalil dhonni ini, maka dalil qot'i lah yang harus didahulukan daripada dalil yang bersifat dhonni. Terus yang kedua itu jika terjadi pertentangan antara kedua dalil qot'i. Nah, terdapat 2 kemungkinan jika terjadi pertentangan ini, yaitu dengan menjamakkan penetapan hukumnya atau menjamakkan ketiadaan hukumnya, karena mustahil jika mengunggulkan salah satu dalil dengan kekuatan yang sama. Nah, kalau misalnya dalil ini sama-sama kuat, karena ini merupakan dalil qot'i ya, yang tidak mungkin akan terjadi pertentangan, karena maksudnya kan sudah jelas, ada 2 pilihan, yaitu mengkompromisasikan kedua dalil tersebut ataupun menggugurkan kedua dalil tersebut ya terkait dengan hukumnya. Lalu yang ketiga yaitu 2 dalil dhonni. Nah, kontradiksi antara 2 dalil dhonni menurut mayoritas ulama usul fiqh sangatlah mungkin terjadi karena dalil-dalil dhonni merupakan pemikiran yang berasal dari seorang mujtahid. Jika terjadi hal yang demikian, maka perlu diadakannya pemeriksaan lebih mendalam seperti martaji, menasakh, dan lain-lain. Nah, kalau terjadi pertentangan antara kedua dalil dhonni, maka itu sudah jelas, sudah akan mungkin terjadi karena hal tersebut kan merupakan dugaan dari para mujtahid. Nah, melalui proses-proses yang yang dalam seperti mentarjih, menasakh, dan lain-lain yang akan saya bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah ta'arud ini. Cara yang pertama yaitu menurut metode Hanafiyah. Terus yang kedua itu berdasarkan kepada metode Syafi'iyah. Saya mulai dari metode Hanafiyah dulu ya teman-teman.
Nah, metode Hanafiyah ini ada 3 metode. Yang pertama adalah nasakh atau penghapusan. Yang kedua adalah metode tarjih atau pengunggulan. Yang ketiga adalah metode jama' atau kompromisasi. Nah, yang pertama yaitu nasakh. Nasakh adalah sebuah penetapan hukum melalui nas yang datang untuk membatalkan hukum yang ada sebelumnya. Para mujtahid harus mengetahui terlebih dahulu sejarah dari dalil yang akan dinasah, yaitu mengetahui dengan pasti terkait nas yang datang terlebih dahulu dan dalil sesudahnya. Nah, sudah jelas ya bahwasanya nasakh itu adalah sebuah proses pengguguran atau pembatalan salah satu dalil. Karena dalil tersebut sudah ada pembaharuan atau ada dalil baru yang dapat mengubah kepada hukum dalil sebelumnya. Nah, contoh dari nasakh dalil adalah tentang iddah seorang wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya di dalam surah Al-Baqarah 234 dan surah Tolak ayat 4. Ya, seperti yang sudah baca tadi ya teman-teman, di dalam surah Al-Baqarah tadi di contoh ta'arud di awal. Nah, ini bentuk dari dalilnya sudah saya bacakan ya tadi. Terus nah, berdasarkan kepada riwayat Ibnu Mas'ud, ayat yang kedua turun lebih akhir daripada ayat yang pertama. Oleh karenanya, ayat yang kedua menasah ayat yang pertama. Jadi, ayat yang kedua yaitu surah At-Tolak itu menasah kepada hukum yang pertama. Sedangkan dapat kita simpulkan bahwasanya masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah setelah ia melahirkan. Selanjutnya adalah tarjih. Nah, jika nasakh tadi tidak dapat dilaksanakan oleh para mujtahid atau mengalami kesusahan, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah mengenai atau melakukan proses tarjih. Apa itu tarjih? Tarjih adalah penguatan suatu dalil atas dalil lainnya untuk mengetahui mana dalil yang dapat diamalkan dan digugurkan. Jadi tarjih itu adalah pengunggulan salah satu dalil di antara dua dalil ya. Lalu contoh tarjih terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dan Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan tentang kewajiban mandi. Nah, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu an zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Yang artinya apabila dua khitan atau kelamin bertemu maka sungguh wajib mandi atau jenabah. Nah, hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah juga yang berbunyi Idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Aku melakukannya bersama Rasulullah dan kami pun mandi jenabah. Sedangkan redaksi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri berbunyi Hadatsahu an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamal ma'u minal ma'i. Kewajiban mandi itu karena keluarnya air mani, sperma dan ovum atau sperma dan ovum. Nah, 3 hadis ini kan ada pertentangannya kan, kata saya menurut dawuhnya Sayyidah Aisyah, wajib mandi itu wajib, maksudnya mandi wajib setelah berjima itu wajib meskipun tidak sampai keluar mani. Sedangkan menurut hadis selanjutnya, mandi wajib itu hanyalah ketika keluar mani saja. Nah, setelah melihat kepada beberapa redaksi hadis di bawah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah lebih diunggulkan atau rojih daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri karena Sayyidah Aisyah sendirilah yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwasanya mandi wajib itu jika seorang yang berjima
itu wajib meskipun tidak sampai keluar mani. Nah, proses ta'arud yang terakhir menurut pendapat Imam Hanafi atau golongan Hanafiyah itu adalah dengan jama' atau kompromisasi. Metode jama' yaitu proses kompromisasi nas yang kontradiksi dengan mempertimbangkan karakteristik dari dalil-dalilnya. Karena pengamalan dari nas yang kontradiksi secara bersama-sama lebih baik daripada meninggalkannya. Jadi dalam proses kompromisasi ini tidak ada yang digugurkan, tidak ada yang diunggulkan, akan tetapi saling melengkapi antara satu sama yang lain. Nah, contoh dari metode kompromisasi terdapat dalam hadis berikut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid ibni Khalid al-Juhani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ala ukhbirukum bi khairi syuhada'i alladhina ya'ti bi syahadati qabla ay yus'alaha. Yang artinya, apakah aku tidak memberitahu kepada kamu sekalian tentang sebaik-baik saksi, yaitu seorang yang memberikan kesaksian sebelum diminta. Hadis yang kedua berbunyi, Inna khaira ummati khairu qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. ثم إن من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمون. Yang artinya bahwa sebaik-baiknya umatku adalah golonganku, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka, yaitu sekelompok manusia yang memberikan kesaksian tanpa diminta, tidak berkhianat dan dapat dipercaya. Nah, hadis yang pertama ini kan menjelaskan kebolehan menerima kesaksian meskipun pihak yang bersangkutan belum meminta. Sedangkan hadis yang kedua itu tidak boleh. Jadi penerimaan kesaksian itu setelah diminta. Nah, hadis yang pertama dapat kita pahami bahwasanya hal kesaksian tersebut ya diterima karena menyangkut hak-hak kepada Allah. Sedangkan hadis yang kedua menyangkut hak-hak kepada manusia. Jadi tidak ada pertentangan lagi antara kedua hadis ini. Selanjutnya yaitu metode Syafi'iyah. Nah, ada sedikit perbedaan ya dengan metode Hanafiyah tadi. Menurut metode Syafi'iyah, langkah pertama yang harus dilakukan saat terjadi kontradiksi yaitu dengan jama' atau kompromisasi. Jadi dalil itu tidak ada yang diunggulkan ataupun digugurkan, akan tetapi saling melengkapi antara satu sama yang lainnya. Yang kedua yaitu tarjih. Nah, jika jama' tidak bisa dilakukan, maka dengan proses tarjih atau pengunggulan dalil seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, langkah yang ketiga, jika memang tarjih tidak bisa dilakukan, maka harus dilakukan dengan proses nasakh atau pengguguran salah satu dalil. Nah, selanjutnya yaitu hal yang terakhir yaitu jika tidak bisa terjadi maksudnya langkah-langkah sebelumnya tidak bisa dilakukan, maka dengan menggugurkan kedua dalil. Akan tetapi cara ini perlu diketahui bahwasanya metode keempat ini tidak pernah terjadi. Jadi jika memang tidak bisa tidak mungkin dalil itu akan digugurkan. Seperti itu. Oke, kita beralih kepada pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai tarjih. Apa sih itu tarjih? Secara etimologi, tarjih adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari asal kata rojjaha. Rojjaha yurojjihu tarjih, yang memiliki arti mengunggulkan, mengutamakan, dan menguatkan. Sedangkan secara istilah, tarjih adalah mengunggulkan salah satu dalil atas dalil lainnya dengan tujuan untuk mengetahui dalil mana yang dapat diunggulkan dan dapat digugurkan. Jadi proses tarjih ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah pengunggulan salah satu dalil atas dalil lainnya untuk mengetahui mana sih dalil yang dapat diamalkan maupun digugurkan, seperti itu. Nah,
Akan tetapi pembahasan saya setelah ini akan lebih mendalam mengenai tarjih itu sendiri. Nah, contoh dari tarjih seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kan tetapi saya ada contoh lain ya. Saya langsung bacakan contohnya saja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Hadis yang pertama berbunyi, Rasulullah telah menikah dengan Maimunah sedang Nabi dalam keadaan ihram. Hadis yang kedua berbunyi, Maimunah binti Al-Haris telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah kawin atau menikahinya sedang beliau ihlal. Nah, ihlal ya ini tidak jelas mungkin. Nah, berdasarkan kepada kedua hadis tersebut, hadis yang lebih kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Asyam yang menjelaskan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihlal karena Maimunah sendirilah yang menceritakan peristiwa tersebut, menceritakan peristiwa yang benar-benar dialami oleh dirinya sendiri. Jadi yang lebih diunggulkan di sini adalah hadis yang kedua karena di dalamnya menjelaskan bahwasanya Sayyidah Maimunah itu mengalami sendiri tentang peristiwa tersebut, sedangkan yang riwayat Ibnu Abbas ini tidak mengalami sendiri seperti itu. Nah, langkah-langkah dari tarji itu ada 3 ya. Langkah-langkah berdasarkan kepada macam-macamnya. Yang macam yang pertama yaitu mertajih sanad. Nah, mertajih sanad ini berarti jalan dari hadis, jalan perawi dari hadis itu sendiri. Selanjutnya adalah mentarjih matan. Mentarjih matan itu mentarjih isi-isi dari hadis tersebut. Nah, yang terakhir adalah mentarjih dalam hal-hal lain. Maksud dari hal-hal lain ini yaitu hal-hal lain yang atau bentuk-bentuk eksternal dari hal yang mendukung akan proses pentarjihan. Nah, ini khusus yang saya bahas ini melalui tentang fokusnya itu adalah tentang, nah perlu digarisbawahi bahwasanya hal yang akan saya bahas di sini adalah tentang tarjih hadis. Nah, itu salah ya tadi. Selanjutnya adalah mentarjih sanad. Nah, mentarjih sanad di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu harus memilih sanad yang lebih banyak diriwayatkan. Jelas ya, kalau hadis yang banyak diriwayatkan pasti itu kan kayak hadis mutawatir gitu kan, sudah banyak yang mengakui akan keunggulan hadis tersebut. Yang kedua, pilihlah sanad dari perawi yang lebih mengerti tentang apa yang ia riwayatkan, harus mengerti ya. Selanjutnya, pilihlah sanad dari para rawi yang lebih terpercaya mengenai kekuatan hafalannya atau ikut serta dalam terjadinya periwayatan hadis tersebut. Yang keempat, pilihlah sanad dari para sahabat yang lebih sering bergaul dengan Rasulullah. Jelas ya. Selanjutnya, pilihlah sanad dari para rawi yang lebih hafal lafadznya daripada maknanya. Kan ada kan perawi yang lebih hafal makna daripada lafadznya. Yang harus kita unggulkan yaitu perawi yang lebih hafal lafadznya gitu. Selanjutnya adalah pilihlah sanad dari para perawi yang menyebutkan sebab periwayatan hadisnya. Yang selanjutnya, pilihlah riwayat yang tidak memakai kata-kata an atau dari, karena kata tersebut tidak menunjukkan secara jelas bahwa hadis tersebut telah didengarnya sendiri ataupun tidak dari rawi sebelumnya. Kalau hadis yang banyak annya kan nanti masuk kategori hadis mu'an-an yang yang kualitasnya itu akan menurunkan dari hadis tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah pilihlah sanad dari para perawi yang mendengarkan hadis pada saat sesudah baligh daripada pada saat masih anak-anak atau sebelum baligh. Nah, yang terakhir kita harus memilih perawi mana sih yang mendengarkan hadis ini pada saat ia sudah baligh, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah mentarjih matan. Matan ya, jangan salah baca, matan. Nah, dalam mentarjih matan ini ada 4 langkah. Yang pertama, pilihlah hadis yang isinya khusus daripada yang umum. Isinya tuh
sudah jelas, misalnya tentang sholat. Nah, tentang sholat tidak menjelaskan tentang hal-hal umum seperti kewajiban-kewajiban umat Islam, yaitu dengan apa gitu. Nah, yang kedua yaitu pilihlah hadis yang isinya menggunakan bahasa yang lebih fasih, karena kebenaran hadis yang ini langsung datang dari Nabi daripada ditandai dengan isinya yang fasih. Maksudnya itu pilihlah bahasa-bahasa yang benar, fasih. Selanjutnya adalah pilihlah hadis yang isinya lebih jelas hakikat makna yang sebenarnya, bukan yang bentuk sindiran. Jadi pilihlah hadis yang benar-benar menunjukkan maknanya, bukan bentuk sindiran. Yang keempat, pilihlah hadis yang isinya menunjukkan makna sebenarnya dan tidak membutuhkan keterangan lain. Jadi isi dari hadisnya itu memang makna yang sebenarnya, tidak membutuhkan keterangan lain, kayak gitu. Lalu yang ketiga, mentarjih dalam hal lain. Nah, hal-hal mendukung lainnya itu seperti yang ketiga, langkah-langkahnya pilihlah hadis yang dibantu dengan keterangan-keterangan lain. Jadi maksud dari membantu keterangan lain ini hal yang mendukung lah atas periwayatan hadis tersebut. Kayak saya menyaksikan sendiri kejadian tersebut, atau keterangan lain kayak hadis ini sahih gitu. Lalu yang kedua, pilihlah hadis yang sesudah menyebutkan hukum dari pengamalannya dengan jelas daripada hukum yang masih samar-samar. Jadi pilihlah hadis yang memang benar-benar maksudnya itu pada maksud yang sebenarnya. Yang ketiga, pilihlah hadis yang lebih dekat dengan Al-Quran. Ini maksudnya dekat ya, bukan dengan. Jadi pilihlah hadis yang maksudnya itu dekat dengan Al-Quran. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya hadis atau as-sunnah kan merupakan sumber atau pondasi hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Gitu. Nah, yang terakhir adalah pendapat para ulama terkait pengamalan dalil yang diunggulkan. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa pengamalan dalil yang lebih unggul wajib untuk diamalkan jika dihubungkan dengan dalil yang lemah, karena dalil yang lemah tidak dapat diamalkan. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa pengamalan dari dalil yang lebih unggul tidak boleh diamalkan, namun dalam tanda kutip, jika masih bertentangan dengan dalil yang lemah, maka para mukallaf diperbolehkan untuk memilih salah satu dalil tersebut dengan alasan beramal atau tidak memilih sama sekali. Sekian untuk pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya atau saudari saya, saudari Adinda. Silakan untuk saudari Adinda. Oke, memasuki pembahasan yang ketiga yaitu tentang amar. Nah, di sini saya telah membagi menjadi 4 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang definisi, kemudian yang kedua redaksi dari amar, kemudian yang ketiga hukum yang ditunjukkan oleh amar, dan yang keempat kaidah yang berkaitan dengan amar. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi dari amar. Ulama usul fikih menyebutkan bahwa amar ini merupakan huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna, yang artinya amar ialah perintah mengerjakan yang datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa amar merupakan suatu tuntutan atau perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang tingkatannya lebih rendah. Dalam konteks ini, pihak yang kedudukannya lebih tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan pihak yang kedudukannya lebih rendah yaitu manusia. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu mengenai redaksi amar. Seperti yang telah dipaparkan oleh Hudari Bik di dalam buku beliau yaitu Tarikh al-Tashri'. Beliau menyebutkan ada 8 redaksi dari amar ini. Yang pertama yaitu menggunakan secara tegas lafaz amaro atau yang seakar dengannya. Nah, di sini dalam Al-Qur'an contohnya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Kemudian yang kedua yaitu memberitakan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata kutiba atau diwajibkan. Di sini contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Redaksi amar yang selanjutnya yaitu menggunakan redaksi pemberitaan atau jumlah khobariyah, namun yang dimaksud adalah perintah. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurra, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Kemudian redaksi selanjutnya yaitu memakai kata kerja langsung, perintah secara langsung. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi Hafidhu 'alas sholawati was sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Memasuki redaksi amar yang kelima yaitu menggunakan kata kerja mudhari atau kata kerja yang sekarang dan yang akan datang yang disertai oleh lam al-amr atau huruf yang berarti perintah. Contohnya di sini yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 29 yang berbunyi Tsumma yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq, yang artinya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau Baitullah. Kemudian redaksi yang keenam yaitu menggunakan kata farodo atau mewajibkan. Di sini dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 50 saya mengambil contohnya yang berbunyi Qad 'allimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna 'alaika haraj, yang artinya sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Kemudian memasuki redaksi amar yang ketujuh yaitu memberi penilaian bahwa perbuatan itu adalah baik. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair, yang artinya dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Kemudian redaksi yang terakhir atau yang ke-8 yaitu menjanjikan kebaikan yang atas pelakunya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu ilaihi turja'un, yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian pembahasan kita yang ketiga yaitu hukum yang ditunjukkan oleh amar. Nah, Muhammad Adib Soleh, seorang guru besar usul fikih dari Universitas Damaskus, beliau mengungkapkan bahwa amar bisa digunakan untuk berbagai pengertian. Pengertian yang pertama yaitu menunjukkan bahwa hukum tersebut wajib. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 245 yang berbunyi
aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjelaskan bahwa sesuatu tersebut boleh dikerjakan. Contohnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim, yang artinya, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian hukum yang ditunjukkan Amar yang ketiga yaitu untuk menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah anjuran. Di sini contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian hukum yang ditunjukkan Amar yang keempat yaitu bertujuan untuk melemahkan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian untuk hukum yang ditunjukkan Amar yang terakhir yaitu sebagai penghinaan dan ejekan. Contohnya dalam surat Ad-Duhan ayat 49 yang berbunyi, Duq innaka antal azizul karim, yang artinya rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Masuki pembahasan selanjutnya yaitu kaidah dari Amar. Di sini ada 3 kaidah. Yang pertama yaitu al-asl fi al-amr lil wujud, yang artinya asal dari perintah adalah wajib. Yang kedua yaitu dilalah al-amr ala al-tikrar au al-wahdah, yang artinya suatu perintah haruskah dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu dilalah al-amr ala al-fawri al-tarahi, yang artinya suatu perintah haruskah dilakukan sesegera mungkin atau bisa ditunda-tunda. Langsung saja untuk penjelasan dari kaidah yang pertama yaitu al-asl fi al-amr lil wujub, yang atau asal dari perintah adalah wajib. Pada dasarnya, suatu perintah menyatakan hukum wajib dikerjakan kecuali ada dalil yang memalingkan hukum tersebut. Di sini saya mengambil contoh dalam surat An-Nisa ayat 77 yang berbunyi, Wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Menuju kaidah yang kedua yaitu dilalah al-amr ala al-tikrar au al-wahdah. Suatu perintah haruskah dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja. Nah, menurut jumhur ulama usul fikih, pada hakikatnya suatu perintah tidak menerangkan harus dikerjakan berulang kali kecuali adanya dalil yang menjelaskan keharusan untuk dikerjakan berulang. Contohnya di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, Wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Perintah melakukan haji dalam ayat tersebut sudah terpenuhi dengan melakukan 1 kali haji selama hidup. Kemudian contoh lain dari amar yang dikerjakan berulang-ulang yaitu dalam surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda, yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, ayat tersebut, ayat Al-Isra ini menjelaskan tentang wajibnya mengerjakan sholat duhur berulang kali. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan
peristiwa terjadinya matahari tergelincir, yang peristiwa tersebut terjadi berulang kali. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu dilalah al-amr ala al-fawri al-tarahi. Suatu perintah haruskah dilakukan sesegera mungkin atau bisa ditunda-tunda? Sebenarnya jumhur ulama usul fikih menjelaskan bahwa suatu perintah tidak menuntut untuk segera dikerjakan selama tidak adanya dalil lain yang menjelaskan tentang keharusan untuk segera dikerjakan. Nah, menurut pendapat tersebut, adanya ajaran agar suatu kebaikan segera dikerjakan bukan ditarik dari perintah itu sendiri, tetapi dari dalil lain. Misalnya, secara umum terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, Fastabiqul khairat, yang artinya maka berlomba-lombalah dalam menuntut kebaikan. Nah, menurut sebagian ulama seperti yang telah dinukilkan oleh Muhammad Adid Sholih bahwa suatu perintah menunjukkan hukum wajib segera dilakukan. Menurut pendapat ini, barang siapa yang tidak segera melakukan suatu perintah di awal waktunya, maka ia berdosa. Selanjutnya memasuki bab yang keempat, yaitu nahi. Sama dengan amar di sini, nahi saya juga membagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari nahi, kemudian redaksi dari nahi, yang ketiga yaitu hukum yang ditunjukkan nahi, dan yang keempat kaidah dari nahi. Oke, definisi dari nahi. Ulama usul fikih menyebutkan nahi wa talibul kafi anil fi'li minal a'la ilal adna, yang artinya tuntutan untuk meninggalkan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Secara singkatnya, al-nahi merupakan larangan untuk mengerjakan sesuatu perbuatan dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang kedudukannya lebih rendah. Dalam konteks ini, pihak yang kedudukannya lebih tinggi adalah Allah dan pihak yang kedudukannya rendah adalah manusia. Oke, menuju pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang redaksi nahi, seperti yang telah dipaparkan oleh Hudaribik di dalam buku beliau, yaitu Tarikh al-Tashri'. Sama seperti Amar tadi, beliau juga menyebutkan beberapa redaksi. Yang pertama yaitu menggunakan secara tegas lafadz naha atau yang seakar dengannya. Contohnya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, yang artinya dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Kemudian yang kedua, redaksi selanjutnya, larangan yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tersebut diharamkan. Contohnya dalam surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi, Qul innama harrama rabbiyal fawahish, yang artinya katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Dalam surat Al-A'raf ayat 33. Redaksi selanjutnya yaitu larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak halal untuk dilakukan. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taritun nisaa karha, yang artinya hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Kemudian redaksi selanjutnya yaitu larangan dengan menggunakan kata kerja mudhari atau kata kerja untuk sekarang mendatang yang seperti huruf lam yang menunjukkan larangan atau lal nahiyah. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah, yang artinya dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Kemudian redaksi selanjutnya yaitu larangan dengan menggunakan kata-kata perintah tetapi memiliki arti untuk meninggalkan. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 120 yang berbunyi,
wadaru dhahiral itsmi wa batinah, yang artinya dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Kemudian yang keenam larangannya yaitu larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan yang pedih. Contohnya dalam surat Al-Taubah ayat 34 yang berbunyi والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم, yang artinya dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya kepada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Kemudian redaksi yang selanjutnya dari nahi yaitu larangan dengan menyifati perbuatan tersebut dengan keburukan. Contohnya dalam surat Al-Imran ayat 180 yang berbunyi wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum, yang artinya sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Kemudian larangan yang terakhir yaitu larangan dengan cara meniadakan wujud perbuatan itu sendiri. Contohnya dalam Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانٌ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, yang artinya jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Memasuki pembahasan kita yang ketiga yaitu hukum yang ditunjukkan nahi. Beberapa kemungkinan hukum yang ditunjukkan oleh bentuk nahi ini yang pertama yaitu untuk menunjukkan hukum haram. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin wala a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, yang artinya dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita-wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Yang kedua yaitu dijadikan sebagai anjuran untuk meninggalkan sesuatu. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها wallahu ghafurun halim, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kemudian hukum yang ditunjukkan nahi yang selanjutnya yaitu sebagai penghinaan. Dalam surat At-Tahrim ayat 7 contohnya yang berbunyi Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun, yang artinya hai orang-orang yang kafir, janganlah kamu mengemukakan udzur pada hari ini, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Kemudian hukum yang ditunjukkan nahi yang selanjutnya yaitu untuk menerangkan permohonan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, yang artinya ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu kaidah dari nahi. Yang pertama al-asl fi al-nahi
al-tahrim. Pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram. Kemudian yang kedua, al-aslu fil al-nahi yatlik al-fasal mutlaqan, yang artinya suatu larangan menunjukkan fasad atau rusak perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan. Yang terakhir yaitu al-nahi an al-syai amr bididih, yang artinya suatu larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu kaidah al-asl fil al-nahi al-tahrim. Pada dasarnya, suatu larangan menunjukkan hukum haram mengerjakan perbuatan yang dilarang itu kecuali ada indikasi atau dalil yang menunjukkan hukum lain. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, yang artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Kemudian lanjut pembahasan yang kedua atau kaidah yang kedua yaitu al-asl fi al-nahi yatlik al-fasad mutlaqan, yang artinya kaidah tersebut disepakati oleh para ulama usul fikih apabila larangan tersebut menuju kepada zat atau esensi suatu perbuatan, bukan menuju terhadap hal-hal yang terletak di luar esensi perbuatan tersebut. Contohnya, beberapa contoh larangan kepada zat ialah larangan menjual bangkai dan berzina. Kemudian, kaidah yang terakhir yaitu al-nahyi an al-syai amr bididdihi, yang artinya suatu larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya. Contohnya dalam surat Luqman ayat 18 yang berbunyi wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, yang artinya dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Alhamdulillah, that's all our explanation about ta'arud, tarjih, amar, and nahi. And the last, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.